Di FA Cup aja kalah, Amorim malah incar gelar juara IPL. Pep beri update soal Rodri. Barca siap lepaskan Gavi ke PSG. Lim tawarkan Valencia ke Ronaldo. Fonseca terancam dibanet selama 7 bulan. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan La Liga pekan ke-26, Barcelona menghajar Real Sociedad 4 gol tanpa balas. Gol La Blaugrana masing-masing dicetak oleh Gerard Martin menit 25, Marc Casado menit 29, Ronald Araujo menit 56, dan Robert Lewandowski menit 60. Dengan tambahan 3 poin ini, anak asuh Hansi Flick dapat memuncaki klasemen sementara La Liga dengan 57 poin. Di pertandingan lain, ada Valencia yang menahan imbang Osasuna 3-3. Meski bermain tandang, Losye unggul lebih dulu melalui gol Diego Lopez dan Brais Umar Sadik. Namun tim tuan rumah tak mau menyerah begitu saja. Osasuna mengejar ketertinggalan melalui 2 gol Aimar Onros dan 1 sepakan penalti Ante Budimir. Dengan begini, Osasuna tertahan di urutan 11 klasemen sementara. Sementara di Serie A, ada AS Roma yang menang 2-1 atas FC Como. Timnya Cesc Fabregas sebetulnya unggul lebih dulu melalui aksi Lucas Dacunya, menit 44. Namun tim ibu kota membalikkan keadaan di babak kedua melalui gol Alexis Saelemaekers, menit 61 dan Artem Dovbyk, menit 76. Roma membawa pulang 3 poin. Dengan kemenangan ini, Roma naik ke urutan 8 klasemen sementara. Di pertandingan lain, AC Milan harus kalah 1-2 dari tim tamu Lazio. Skuad asuhan Marco Baroni unggul lebih dulu melalui Mattia Zaccagni, menit 28. Sempat dibalas oleh Samuel Chukwueze, menit 84. Lazio mengunci kemenangan lewat sepakan penalti Petro, menit 90+8. Kemenangan ini bikin Lazio masuk 4 besar klasemen sementara. Dari Italia ke Liga Inggris, ada laga FA Cup antara Newcastle United versus Brighton yang berakhir dengan skor 2-1 untuk The Seagulls. Alexander Isak memberikan keunggulan lebih dulu menit 22. Namun Brighton bangkit dan menang melalui 2 gol dari Yankuba Minteh menit 44 dan Danny Welbeck menit 114. Brighton akan melawan antara Forest atau Ipswich di babak perempat final nanti. Masih seputar pertandingan FA Cup, Fulham harus susah payah untuk mengalahkan tim sekelas Manchester United di round kelima. Dilansir FotMob, Fulham berhasil menyingkirkan United melalui babak adu penalti. Menariknya, meski tersingkir dari FA Cup, pelatih MU Ruben Amorim tetap optimis. Dirinya justru tidak begitu menghiraukan hasil tersebut. Amorim mengatakan tersingkirnya Manchester United dari Piala FA tidak akan mengalihkan perhatian dari tujuan utama mereka, yakni memenangkan gelar Liga Inggris. Dengan melihat performa United sekarang, agaknya target itu terbilang mustahil untuk diwujudkan. Meski kalah dari Fulham, ada tontonan menarik yang ditampilkan oleh salah satu pemain Manchester United. Ya, dia adalah Noussair Mazraoui. Dilansir CNN Indonesia, pemain berkebangsaan Maroko itu diturunkan sebagai starter oleh Ruben Amorim. Dirinya tampil begitu bersemangat, bahkan Mazraoui terus mengejar bola saat MU kehilangan penguasaan bola walaupun sedang berpuasa. Laga sendiri juga sempat dihentikan sementara untuk memberi waktu Mazraoui membatalkan puasanya. Aksi Mazraoui yang tetap semangat saat puasa ini mendulang pujian. Masih dari kota Manchester, ada Pep Guardiola yang memberikan kabar terbaru tentang kondisi cedera pemainnya Rodri. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, Pep mengabarkan bahwa Rodri dalam keadaan baik. Rodri sudah mulai latihan dengan bola, namun Pep enggan gegabah. Dirinya ingin sang pemain pulih 100% terlebih dahulu. Pelatih asal Spanyol itu juga memprediksi kalau Rodri mungkin bisa kembali bermain sebelum Piala Dunia antar klub. Dari Manchester, kita bergeser ke London untuk membahas transfer Chelsea. Standard melaporkan bahwa The Blues baru saja mencapai kesepakatan dengan pemain muda asal Brasil, Denner Evangelista. Menurut laporan, Chelsea sepakat untuk memboyong Denner dari Corinthians dengan harga 10 juta euro plus bonus sekitar 4 juta euro. Kabarnya pemain yang tidak ada kaitannya dengan Salen Evangelista ini akan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun dengan Chelsea.
namun baru akan pindah ke London pada tahun 2026 atau saat usianya 18 tahun. Sementara itu dari Liverpool, kabarnya Arne Slot telah menunjukkan minat pada talenta muda Brighton, Carlos Baleba. Dilansir Sporting News, Arne meminta Liverpool untuk menyusun strategi guna mendatangkan pemain yang berposisi sebagai gelandang itu. Namun The Seagulls kabarnya meminta mahar sekitar 35 juta pound. Itu angka yang terlalu tinggi, mengingat Baleba masih berusia 21 tahun. Tapi Liverpool percaya Baleba akan jadi opsi yang lebih menarik ketimbang Martin Zubimendi. Inggris sudah, kita bergeser ke Spanyol untuk mengabarkan kalau Barcelona siap melepas Gavi secara permanen di musim panas nanti. Kabarnya PSG jadi tujuan yang masuk akal jika Barca ingin meraup banyak uang. Dilansir Sportskida, sebelumnya Gavi hanya mendapat sedikit menit bermain di era kepemimpinan Hansi Flick. Itu dapat mendorong Gavi untuk segera angkat kaki dari Camp Nou. Kabarnya PSG jadi yang terdepan untuk mengamankan tanda tangannya. Klub asal Perancis itu bersedia membayar 80 juta euro guna menyagal kesepakatan. Kabar buruk justru hadir dari Real Madrid. Jelang leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Madrid terancam tak akan diperkuat oleh salah satu pemain pentingnya. Dilansir Football Espana, selain akan tampil tanpa Jude Bellingham, Madrid belum bisa memastikan apakah Federico Valverde bisa dimainkan atau tidak. Sebab pemain serba bisa ini dikabarkan sedang mengalami gangguan pada ototnya. Bahkan Valverde belum terlihat dalam sesi latihan terakhir Real Madrid. Ia hanya melakukan latihan mandiri secara terpisah. Masih seputar sepak bola Spanyol, Valencia dikabarkan akan segera dilepas oleh pengusaha asal Singapura Peter Lim. Keputusan ini muncul usai sang pemilik klub mendapat banyak tekanan dari fans dan publik Valencia. Nah, yang menarik adalah kepada siapa Lim akan menjual klub tersebut. Menurut Tribal Football, Lim telah menghubungi legenda Real Madrid Cristiano Ronaldo terkait penjualan klub ini. Kabarnya, Lim menawarkan kesempatan kepada Ronaldo untuk membeli Valencia di angka 400 juta euro. Ronaldo sendiri memang terbuka dengan rencana berinvestasi di klub sepak bola. Namun komunikasi ini masih tahap awal. Masih seputar Cristiano Ronaldo, Gol melaporkan bahwa masa depan sang pemain di Al Nassr masih belum jelas. Masih ada kemungkinan bagi Ronaldo untuk pindah. Menurut laporan, ada satu klub asal Brasil bernama Portuguesa yang sangat berminat untuk mendatangkan sang mega bintang. Direksi klub, Alex Bourgeois, mengklaim bahwa Portuguesa akan mencoba segala cara untuk mendatangkan Ronaldo pada tahun 2026 mendatang. Alex merasa dengan mendatangkan Ronaldo itu bisa menguatkan nilai klub sebagai kebanggaan komunitas Portugal di Brasil. Sementara dari Italia, ada pemain baru AC Milan, Joao Felix yang kena kritik media Italia. Dikutip Daily Mail, Felix dinilai tampil sangat buruk saat Milan kalah dari Bologna pekan lalu. Bahkan, koran Corriere della Sera memberi rating 4,5 untuk Felix. Itu jadi yang terburuk di lapangan. Surat kabar itu mendeskripsikan permainan Felix seperti tak terlihat dan tak terdengar. Pemain Milan itu seakan enggan mengumpan bola ke Felix yang hanya bermain 61 menit itu. Masih seputar Milan, ada mantan pelatihnya yakni Paulo Fonseca yang dikabarkan tengah terancam sanksi berat di Ligue 1. Pelatih berkebangsaan Portugal itu kini sedang menukangi Lyon. Nah, di laga melawan Brest kemarin, Fonseca terlibat perdebatan hebat dengan wasit dan akhirnya diusir dari pinggir lapangan. Namun pihak Ligue 1 sedang mengkaji lagi gestur-gestur yang ditunjukkan Fonseca. Salah satu yang jadi perhatian adalah menempelkan kepalanya ke dahi wasit dan berteriak keras. Menurut laporan Football Italia, dengan adanya kasus ini Fonseca bisa saja disanksi tak boleh memimpin anak asuhnya selama 7 bulan lamanya. Setelah berkeliling Eropa, kita kembali ke tanah air untuk membahas salah satu penggawa timnas Indonesia Alkan Bagot. TV One News mewartakan bahwa sang pemain enggan memenuhi panggilan Patrick Kluivert untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain Maret ini. Alasannya Bagot masih ingin fokus untuk memperbaiki performanya usai mengalami cedera panjang. Kluivert pun kabarnya tak masalah dengan penolakan itu, sebab dirinya masih punya banyak pemain belakang. Namun respon Bagot yang seakan menutup diri kembali jadi sorotan. Timnas Australia bakal menjamu Timnas Indonesia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2025 waktu Australia. Namun semakin dekat dengan waktu kick-off, Australia tak henti-hentinya mendapat masalah besar. Dilansir Super Bowl, menjelang laga tersebut, The Socceroos mendapat pukulan telak dengan bertambahnya daftar pemain yang cedera.
Yang terbaru ada bek Portsmouth, Hayden Matthews, yang mengalami cedera pergelangan kaki. Mantan bek Sydney FC tersebut menyusul dua rekannya Harry Souttar dan Alessandro Sircati yang sudah lebih dulu cedera. Dengan begini Australia tengah mengalami krisis pemain belakang. Dilansir dari Goal, pemain Marseille Mason Greenwood jadi incaran utama Liverpool musim panas mendatang jika Mohamed Salah memilih hengkang. Mantan pemain MU tersebut sudah mulai dijajaki oleh manajemen The Reds. Mereka masih menegosiasikan dengan Marseille yang dilaporkan telah memasang bandrol sebesar 75 juta euro. Berikutnya, ada kabar dari pemain Manchester City Kevin De Bruyne. Setelah Ilkay Gundogan siap memperpanjang kontraknya di Etihad, De Bruyne juga akan mengikuti. De Bruyne ingin bertahan di Etihad setahun lagi demi menjaga performanya di level tertinggi. Sebab ia masih ingin bermain di Piala Dunia 2026 bersama timnas Belgia. Ia rela menyanggupi permintaan pihak The Citizen yang akan memotong gajinya dari 375.000 pounds per pekan menjadi 150.000 pounds per pekan. Lalu ada laporan dari 90 Min yang mengatakan bahwa Arsenal sedang menjajaki kemungkinan bergabungnya mantan legenda mereka Thomas Rosicky sebagai direktur olahraga klub yang baru menggantikan peran yang ditinggalkan oleh Edu Gaspar. Rosicky dipertimbangkan oleh petinggi Arsenal cocok mengemban tugas tersebut jika melihat track record keberhasilannya menjadi direktur olahraga di Slavia Praha. Beralih ke kabar selanjutnya yang datang dari MU. Tribal Football melaporkan bahwa beberapa orang tua pemain Akademi Red Devils mengaku geram dengan sikap petinggi klub yang membebas tugaskan beberapa staf pelatih akademi. Seorang ayah dari salah satu pemain Akademi Setan Merah mengatakan kepada The Sun bahwa tindakan klub tersebut sudah keterlaluan dan di luar nalar. Dari Inggris, kita pindah ke Spanyol. Setelah mengalahkan mantan klubnya Real Madrid, pemain Real Betis Isco terlihat meminta maaf kepada fans El Real. Isco minta maaf atas selebrasinya yang menggebu-gebu. Ia mengaku selebrasinya tersebut dilakukan karena ingin menunjukkan kepada istri dan keluarganya yang menonton di tribun. Di akhir permintaan maafnya, Isco mengatakan bahwa Real Madrid tetap ada dalam hatinya. Berikutnya ada kabar yang datang dari Jose Mourinho. ESPN melaporkan bahwa larangan 4 laga terhadap Jose Mourinho telah dikurangi setengahnya oleh Federasi Sepak Bola Turki TFF menyusul peninjauan banding klub. Banding Fenerbahce diterima atas sanksi yang ditujukan pada The Special One atas tuduhan rasis oleh Galatasaray. Tak hanya hukuman skorsingnya yang dikurangi, hukuman dendanya juga dikurangi dari 1,6 juta lira menjadi 558.000 lira. Dari Jerman, ada laporan Mirror yang mengatakan bahwa Bayern Munchen sedang bergerak menjajaki kesepakatan transfer kiper Brighton Bart Verbruggen. Kiper asal Belanda yang notabene adalah mantan anak buah Vincent Kompany saat di Burnley itu akan coba ditebus oleh The Rotten sesuai dengan bandrol yang diminta The Seagulls, yakni sebesar 50 juta pound. Beralih dari kabar MLS, soal laga Inter Miami versus Houston Dynamo. Menurut The Guardian, sebelum laga tersebut digelar, pihak Houston Dynamo meminta maaf kepada para fansnya yang sudah kadung membeli tiket. Sebab beberapa fans yang membeli tiket kecewa setelah mengetahui bahwa Lionel Messi bakal absen di laga tersebut. Pihak Houston Dynamo bahkan sampai memberikan tiket gratis kepada fans mereka yang belum membeli tiket untuk bisa hadir di stadion. Selanjutnya, ada kabar dari kiper keturunan Indonesia yang kini membela klub Brugge, Danny van den Havel. Kiper 21 tahun yang telah memfollow akun PSSI itu dilaporkan dipanggil masuk timnas Belanda U21 besutan Michael Reiziger. Van den Havel dipersiapkan Reiziger untuk laga melawan Italia dan Rumania. Selain Van den Havel, ada juga 3 pemain yang konon memiliki darah Indonesia yang juga dipanggil ke timnas U21 Belanda. Mereka ialah Ryan Flamingo, Ian Maatsen, dan Milan Manhoef. Lalu, dari tanah air tersiar kabar bahwa Ketum PSSI Erick Thohir tengah memperjuangkan tambahan kuota tiket untuk supporter timnas Indonesia untuk menonton laga melawan Australia di Sydney. Kuota tiket tambahan yang dibuka Senin 3 Maret coba akan diborong PSSI. Kabar terakhir dari fans timnas Indonesia di negeri Kanguru, sebanyak 3.250 fans Indonesia telah mengantongi tiket. Jumlah tersebut diharapkan bisa lebih setelah adanya kuota tambahan.